Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan, NIM 1965141016 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara B. Saya akan menjelaskan materi tentang administrasi pajak. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu apa yang dimaksud pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, ciri-ciri pajak. Yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib bagi negara. Yang kedua, pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Yang ketiga, warga negara tidak mendapat imbalan secara langsung. Yang keempat, berdasarkan undang-undang. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi pajak bagi negara dan masyarakat. Pertama, fungsi anggaran. Yang kedua, fungsi mengatur. Yang ketiga, fungsi pemerataan. Yang keempat, fungsi stabilisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan wajib pajak atau WP. Wajib pajak adalah pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan dan pemotongan pajak. Selanjutnya, syarat menjadi wajib pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi tersebut dilahirkan atau berada dan berniat untuk tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat orang pribadi tersebut meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Selanjutnya, syarat menjadi wajib pajak badan. Pertama, badan tersebut didirikan di Indonesia. Yang kedua, berakhir pada saat badan tersebut dibubarkan atau tidak bertempat dudukan di Indonesia. Selanjutnya, masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang sama lamanya dengan 1 bulan. Kemudian, tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun. Selanjutnya, pajak yang terutang. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, tahun pajak atau dalam bagian pajak, tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Ciri-cirinya itu, yang pertama itu surat paksa. Surat paksa adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan surat paksa. Kedua, kredit pajak. Kredit pajak adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan yang dikurangkan dari pajak yang terutang. Selanjutnya, teknik pemungutan dan asesmen pajak. Pertama itu, pemungutan pajak merupakan tujuan utama administrasi pajak dan juga sebagai alasan kenapa administrasi pajak harus ada. Kedua, dalam pemungutan pajak ada 3 teknik yang bisa digunakan. Teknik pemungutan pajak yang pertama, self assessment system. Yang kedua, official assessment system. Yang ketiga, hybrid system. Yang pertama saya akan jelaskan self assessment system.
Self assessment system adalah wajib pajak sendiri yang menghitung, menetapkan, menyetorkan DNA, melaporkan pajak yang terutang. Dalam sistem ini, Fiskus hanya berperan untuk mengawasi. Yang kedua, Official Assessment System. Dalam sistem ini, Fiskus yang lebih berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang terutang. Berdasarkan surat ketetapan yang diterbitkan Fiskus, wajib pajak harus membayar pajak tersebut. Yang ketiga, hybrid system atau semi self assessment system. Hybrid system semakin berkembang pesat sejak diperkenalkannya teknik pemotongan pajak yang populer disebut withholding tax. Kemudian saya akan menjelaskan paradigma klasik sistem pembayaran terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, stelsel nyata. Stelsel nyata mendasar pengenaan pajak pada penghasilan yang benar diperoleh dalam setiap tahun pajak. Yang kedua, stelsel fiktif. Stelsel fiktif pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan tertentu. Yang ketiga, sistem campuran mendasarkan pengenaan pajak atas kedua stelsel sebelumnya. Kemudian saya akan menjelaskan yurisdiksi pemajakan. Menurut Marta terdapat 4 teori justifikasi legal hak pemajakan suatu negara, yaitu yang pertama, teori realitas atau empiris menyatakan bahwa yurisdiksi setara dengan kewenangan fisik, yaitu kewenangan untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap orang dan harta yang berada dalam kekuasaan negara yang bersangkutan. Yang kedua, teori etis atau retributif menyatakan bahwa pemajakan merupakan kontraprestasi atas manfaat dan kemudahan yang diperoleh dari negara. Yang ketiga, teori kontraktual menyatakan bahwa pemajakan sepertinya merupakan pembayaran atas barang dan jasa yang diterima dari negara tersebut, dan pajak berdasarkan anggapan adanya kontrak antara pemegang yurisdiksi permajakan dengan subjek pajak. Yang keempat, teori sovereignitas menyatakan bahwa pemajakan adalah suatu bentuk pelaksanaan dari yurisdiksi, dan yurisdiksi merupakan atribut atau kelengkapan dari sovereignitas. Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.